Selamat malam pemirsa, empati penuh Presiden Prabowo Subianto bagi para korban bencana di Pulau Sumatera ditunjukkan dengan mengisi malam pergantian tahun di tengah-tengah para pengungsi. Presiden Prabowo juga mengisi hari pertama di tahun 2026 ini dengan mengunjungi korban bencana di Aceh Tamiang. Masifnya wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatera adalah tantangan besar bagi upaya rekonstruksi. Namun pemerintah terus mengerahkan beragam sumber daya untuk pemulihan kehidupan rakyat korban bencana ini. Dan pemirsa, pekan ini Top Report juga akan menyoroti tentang kecelakaan transportasi yang terjadi bertubi-tubi di darat hingga lautan. Maut mengintai di balik kelalaian dan juga lemahnya pengawasan. Bersama saya, Hamdallah Kafi, inilah Top Report. Pemirsa, tak hanya membuktikan janjinya untuk meninjau korban banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera, minimal sekali seminggu Presiden Prabowo juga melewatkan momen pergantian tahun 2025 ke 2026 di tengah pengungsian. Di hari pertama 2026, Presiden juga berkegiatan bersama dengan para pengungsi. Presiden memastikan negara hadir untuk menangani bencana di Sumatera ini. Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda. Menutup tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau perkembangan penanganan bencana. Peninjauan tersebut dilakukan untuk mengawal percepatan penyelesaian infrastruktur penghubung yang memiliki peran vital bagi mobilitas masyarakat serta distribusi logistik antar wilayah. Jembatan Baili Sungai Garoga yang dibangun sepanjang 44 meter ini merupakan solusi sementara namun strategis untuk menggantikan jembatan lama yang rusak akibat bencana alam dan sempat memutus akses ekonomi warga. Jembatan ini dibangun oleh Detasemen Zeni Tempur bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum. Jembatan dirancang mampu menahan beban hingga 25 ton. Saat berdialog dengan para pekerja dan masyarakat setempat, Presiden memastikan setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai standar keselamatan serta target waktu yang telah ditetapkan. Presiden Prabowo juga memilih menghabiskan malam pergantian tahun di tengah wilayah terdampak bencana. Presiden sempat bergabung untuk nonton bersama warga. Presiden menyampaikan kehadirannya di wilayah bencana pada malam pergantian tahun sebagai amanah atas kepercayaan yang telah diberikan rakyat. Menurut Presiden, berada bersama korban bencana merupakan kewajiban moral dan tanggung jawab seorang kepala negara dalam menjalankan amanah jabatan. Presiden memastikan kehadiran negara secara penuh, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, dalam mendampingi dan membantu para korban bencana. Tadi dilaporkan kepada saya bahwa di Tapanuli Selatan ini sudah tidak ada lagi desa yang terputus, yang terisolasi. Juga di seluruh Sumatera Utara, sebagian besar sudah mengalami perbaikan. Tadi Gubernur melaporkan mungkin dari awalnya sekian puluh desa, sekarang mungkin tinggal 5 desa yang masih terputus. Di hari pertama 2026, Presiden terbang dari Tapanuli Selatan menuju Aceh Tamiang menggunakan helikopter kenegaraan. Di Aceh Tamiang, Presiden menyambangi sejumlah lokasi terdampak serta mengecek perkembangan pembangunan hunian tetap bagi korban bencana alam. Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk membantu korban bencana alam yang kehilangan rumah. Pemerintah juga akan menggelontorkan dana untuk merenovasi rumah korban bencana dengan kerusakan ringan hingga berat. Dalam perjalanannya, Presiden menjamin kehadiran negara secara penuh bagi korban bencana alam di Sumatera. Presiden memastikan atensi pemerintah terfokus pada upaya pemulihan wilayah Sumatera. Bencana yang menerjang Sumatera telah menewaskan lebih dari 1.000 orang. Kini, bencana berpotensi memicu krisis kesehatan bagi korban selamat, khususnya mereka yang berada di pengungsian. Data Kementerian Kesehatan hingga 28 Desember 2025 mencatat lebih dari 90.000 warga di Aceh, Sumut, dan Sumbar terjangkit berbagai penyakit. Mayoritas didominasi ISPA sebanyak 41.000 kasus.
Disusul penyakit kulit sebanyak 28.000 kasus, serta diare sebanyak 5.000 kasus. Kasus ISPA disebabkan oleh debu lumpur pasca banjir yang mengering, sementara penyakit kulit seperti dermatitis diakibatkan paparan air banjir yang mengandung virus dan bakteri. Terlebih, akses air bersih bagi warga masih terbatas. Mereka tidak bisa mandi dan mencuci dengan air bersih. Sedangkan kasus diare karena korban bencana minum dari air bekas banjir. Kemenkes juga mewaspadai merebaknya leptospirosis, penyakit yang ditularkan melalui urin hewan terinfeksi, terutama tikus. Penularannya dapat melalui air, lumpur, tanah, atau makanan yang terkontaminasi. Persoalan kesehatan yang menimpa korban bencana diperparah dengan hancurnya sejumlah fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik, apotek, maupun rumah sakit imbas banjir bandang. Bencana Sumatera juga menghancurkan ribuan sekolah. Menurut data Kemendikdasmen, 4.149 sekolah yang terdampak bencana menyisakan ribuan sekolah yang masih dalam tahap proses pembersihan. Jumlah sekolah terdampak bencana yang sudah beroperasi di Aceh lebih dari 2.000 sekolah, di Sumatera Barat 380 sekolah, dan di Sumatera Utara ada 92 sekolah. Sedangkan sekolah yang belum beroperasi mencapai 2.700 sekolah di Aceh. Di Sumatera Barat ada 443 sekolah, dan Sumatera Utara 950 sekolah. SDN Babo di Aceh Tamiang misalnya, masih melakukan pembelajaran darurat di tenda setelah bangunannya rusak parah akibat banjir bandang. Pemerintah telah memberikan bantuan berupa tenda sekolah, seragam, dan alat tulis untuk menjaga semangat belajar tetap menyala pasca bencana. Pasca banjir, murid-murid sangat merindukan untuk belajar di sekolah. Namun, kondisi sekolah yang rusak tidak memungkinkan para murid dan guru untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Ya, kepada pemerintah semoga dipercepat lagi segera dengan sangat segera untuk diperbaiki sekolah kami SD Negeri Babo supaya anak-anak bisa belajar dengan nyaman seperti biasa.